Aku mulai duluan ya, bismillahirrahmanirrahim. Rambut putih Ganjar beberapa hari ini viral di media sosial. Sesuatu yang awalnya terlihat biasa saja, kini di balik rambut putih itu seperti menyimpan kekuatan magis yang luar biasa. Ini bukan mengarang, tetapi sebuah fakta bahwa Ganjar ternyata punya alasan rahasia mengapa rambut putihnya tidak pernah dihitamkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sorotan publik usai Presiden Jokowi menyinggung soal sosok rambut putih sebagai kriteria pemimpin tahun 2024. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato dalam acara Temu Kangen dengan Relawan, Sabtu 26 November 2022. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Sinyal politik yang disampaikan Jokowi ini memang tak pelak ditunjukkan kepada Ganjar. Gubernur Jawa Tengah ini memang dikenal sebagai sosok pejabat yang identik dengan rambut berwarna putih. Di tengah dilematika Jokowi menunjukkan siapa penerusnya di Pilpres 2024, pernyataan ini semakin menguatkan sinyal bahwa presiden 2 periode itu terkesan dengan Ganjar. Warna pada rambut Ganjar tersebut memang bukan tanpa sebab. Faktor usialah yang menyebabkan rambut Ganjar beruban berwarna putih. Seperti diketahui, usia bapak satu anak ini sudah mencapai 53 tahun. Sebuah usia yang terbilang sudah cukup tua, sehingga wajar jika rambutnya beruban. Meski demikian, kepercayaan diri Ganjar untuk terus tampil dengan rambut putih malah melahirkan keunikan tersendiri. Rambut putih Ganjar seperti melawan arus tren dan gaya hidup pejabat masa kini yang cenderung mengikuti perkembangan zaman. Lewat tren dan budaya populer yang terbentuk melalui iklan, sinetron, film, lagu, dan gaya hidup, kita seakan diarahkan menjadi manusia dengan satu standar penampilan. Kita seperti diarahkan bahwa yang ganteng dan cantik itu harus rambut putih, lurus, serta berkilau di bawah terik matahari. Tak hanya rambut, warna kulit pun ikut terseret oleh budaya tren yang sulit terkendali ini. Kulit putih mulus seperti menjadi satu-satunya kondisi ideal yang harus diraih oleh setiap manusia Indonesia. Maka rame-ramelah tren perubahan gaya hidup ini merasuki setiap orang. Rambut yang sebelumnya beruban putih disemer menjadi warna hitam. Yang sebelumnya keriting dan ombak dicatok menjadi lurus. Warna kulit yang sebelumnya hitam disuntik putih sehingga terlihat cerah. Krim-krim pemutih kulit pun ikut laris terjual di pasaran. Padahal kita semua tahu bahwa kecantikan dan kegantengan seseorang itu sangat relatif. Tidak ada standar baku yang mengatakan ini ganteng dan ini cantik. Sebab ganteng menurut orang lain belum tentu ganteng untuk saya. Ketika ramai-ramai orang terseret ke dalam budaya tren ini, maka dengan sendirinya jati diri kita sebagai sebuah bangsa ikut tergerus. Jati diri manusia Indonesia lama-kelamaan memudar mengikuti standar global yang condong ke barat-baratan. Padahal keunikan itulah yang membentuk jati diri bangsa sekaligus pembeda antara kita dan ras-ras lain di dunia. Dampak yang lebih serius ialah kegantengan dan kecantikan menjadi barang yang mahal dan mewah. Akibatnya, tak sedikit orang yang harus merogoh kocek untuk perawatan diri demi terlihat cantik dan ganteng. Yang lebih tragis lagi, ketika harus berutang sana-sini demi mengikuti gaya hidup yang sudah distandarisasi tersebut. Bahkan naifnya lagi, tak sedikit yang rela menjual diri demi gaya hidup. Ini adalah fakta, bukan opini semata.
Jika Anda sedikit meluangkan waktu untuk mencarinya di Google, maka Anda akan ditampilkan sejumlah berita tentang maraknya artis, selebgram, dan anak muda yang terjerat prostitusi online demi gaya hidup. Nah, disinilah yang menurut saya daya tarik utama dari sosok Ganjar Pranowo. Rambut putih yang sedang dipamerkan Ganjar sebenarnya lebih dari sekadar beruban akibat usia. Ganjar sebenarnya mau melawan arus besar budaya tren yang sedang mengikis jati diri kita. Rambut putih Ganjar adalah simbol perlawanan terhadap pemilik modal yang secara tidak langsung mengeruk pundi-pundi rupiah dari kantong orang miskin. Ganjar ingin menegaskan bahwa menjadi ganteng tidak harus berambut hitam, bahwa untuk menjadi ganteng dan cantik tidak harus mengeluarkan banyak uang. Cukup dengan menampilkan diri apa adanya, ia tetap terlihat ganteng. Hal ini memang terbukti benar. Pilihan sikap Ganjar untuk tetap putih di tengah tren yang hitam malah membuatnya terlihat seperti cahaya yang menerangi pekatnya malam. Jati diri yang ia pertahankan malah menjadi pembeda antara ia dan pejabat lainnya. Dari rambut putih Ganjar, kita belajar bahwa ganteng dan cantik itu tidak harus dimodifikasi. Dari rambut putih Ganjar, kita belajar bahwa tampil apa adanya ternyata bisa viral dan dikenal. Dari rambut putih Ganjar, kita belajar bahwa menjadi ganteng dan cantik tidak harus mahal, apalagi berutang dan menjual harga diri. Dari rambut putih Ganjar, kita belajar untuk bersikap jujur bahwa usia pasti menua. Tua-tua keladi makin tua harusnya makin bijak, bukannya makin lupa diri. Rambut putih Ganjar juga mengajarkan kita bahwa jati diri bangsa harus dipertahankan agar Indonesia tidak hanya tinggal nama di belantara perkembangan zaman. Indonesia menanti sosok yang berambut putih itu tampil ke puncak singgasana untuk menerangi hitamnya malam di tengah dunia yang gelap. Iya, rambutnya bagus. Iya deh, karena perempuan. Telinganya halus. Hidungnya. Hidungnya halus bangir. Maksudnya gitu. Coba di bawah hidungnya ada kumisnya nggak? Iya, ada kumisnya apa enggak? Masih. Emang kamu cita-citanya artis apa sebenarnya? Artis penyanyi. Artis apa? Penyanyi. Oh, artis penyanyi. Kamu seneng nyanyi? Heeh. Gak coba nyanyi. Bagus nggak? Daun